Haleluya. Shalom, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam perjumpaan yang indah bersama Tuhan pagi hari ini. Kita jemaat yang ada di rumah bersama kami pelayan di sini, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sampai saat ini kita diberi waktu dan kesempatan. Kita boleh ada semua karena kasih setia Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan angkat pujian. Kita katakan kepada Tuhan bahwa kita rindu akan hadirat dan lawatan Tuhan. Haleluya.
semua jemaat-jemaat Tuhan di rumah-rumah masing-masing, bahkan siapa saja yang dapat mendengarkan pelayanan ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Olehnya Bapa, pengurapan-Mu yang baru menjadi bahagian kami hamba-hamba Allah yang melayani saat ini. Kami akan mulaikan ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan hatimu. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita pada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita lakukan pujian yang berkata, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Kuasamu
yang kami agungkan, Engkau Allah yang kami tinggikan. Hanya kepadamu lah hidup kami Tuhan. Kami berserah atas setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ini jemaat, kita siapkan hati kita, hidup kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kita butuh firman Tuhan untuk menguatkan, mengubahkan hidup kita, memulihkan kita, bahkan memulihkan seluruh keadaan kita. Haleluya. Haleluya. Tiada Allah seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab
semuanya, semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dan semua siapa saja yang dapat mendengarkannya, dipulihkan kami dengan kebenaran Allah. Kami siap, ya Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman Allah. Sebab kami percaya firman-Mu hidup untuk memberkati kami sekaliannya. Olehnya Bapa, pakai hamba-Mu saat ini dengan urapan-Mu yang baru, menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan yang indah ini kita akan belajar beberapa ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang mana memacu kita untuk memiliki pengharapan di masa depan kita yang ada. Teristimewa dalam perjalanan kita yang ada ini, kita tahu bahwa sesungguhnya di masa depan kita ada Tuhan siapkan yang lebih luar biasa lagi daripada apa yang telah terjadi pada masa sekarang ini. Sebab masa sekarang ini terjadi sesuatu yang memilukan atau yang sesuatu kadangkala yang membuat kita jadi orang-orang yang tidak mendapatkan kepastian dalam perjalanan hidup yang ada. Tapi saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-31. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-31, firman Tuhan berkata demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Di sini kita akan melihat bahwa ada 3 bagian dari kehidupan kekristenan kita. 3 bagian dari kehidupan kekristenan kita. Yang pertama dulu kita melihatnya bagaimana kata percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sesuatu yang sangat mendasar untuk kita mendapatkan sesuatu jawaban yang sangat luar biasa, sebab kita akan diselamatkan lewat kepercayaan kita masing-masing. Di situ saya membagikan di dalam kata percaya itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama kata percaya itu adalah orang yang merefleksikan tentang hal memuji-muji Tuhan Yesus. Orang yang percaya itu akan memuji-muji Tuhan Yesus. Yang kedua, orang-orang lain juga akan dapat mendengarkan bahwa menyaksikan bahwa kita itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam lewat kepercayaan ini, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan ini, yaitu ketika peristiwa ini terjadi kepada Paulus dan Silas di dalam penjara, dan kemudian kepala penjara, ada 3 sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-16 ini. Mulai dari ayatnya yang ke-25 sampai pada ayatnya yang ke-31 yang saya baca tadi di sana, itu ada menjelaskan tentang hal-hal yang luar biasa, menyaksikan bahwa terjadilah mereka memuji-muji Yesus. Ayatnya yang ke-25, pada saat Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka memuji-muji Tuhan, padahal mereka dibawa ke ruang paling dalam. Di sana mereka dikurung. Kenapa mereka dikurung? Orang tersebut selalu hidup memuji-muji Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap berpuasa, dia melakukan sesuatu sesembahannya kepada Tuhan. Lalu kemudian harus mereka dipenjarakan, dan ke dalam ruangan itu beberapa penjaga-penjaga ada di sana. Nah,
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka ada di dalam penjara itu, kaki dipasung, tangan diikat atau diborgol pada masa sekarang ini sangat luar biasa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mulut mereka itu tidak dilakban. Ya, mulut mereka bebas untuk memuji Tuhan. Akhirnya mereka memuji-muji Tuhan. Lalu di tengah-tengah mereka memuji-muji Tuhan, ada banyak orang yang mendengarkan tentang hal pujian mereka itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sendi-sendi penjara itu semua terbuka. Sendi-sendi penjara itu semua terbuka. Lalu kemudian penjara itu goyang, goncang. Penjara itu goncang karena lewat pujian dari dua orang ini, Paulus dan Silas yang ada, karena mereka berdoa, mereka memuji-muji Tuhan dengan sangat luar biasa. Akhirnya penjara itu sekitar itu goyang, goncang dan sangat luar biasa. Akhirnya sementara dia goncang, pintu-pintu semua terbuka. Pada saat pintu-pintu terbuka, pada akhirnya sadarlah kepala penjara itu. Dia sadar, melihat, aduh, pintu-pintu semua terbuka. Lalu akhirnya dia melakukan sesuatu yang tindakan-tindakan yang sebenarnya anarkis bagi dia. Kepala penjara itu pada saat mereka memuji-muji Tuhan, tidur. Tapi pada akhirnya setelahnya mereka sadar, penjara itu semua pintu-pintunya sudah terbuka. Akhirnya mereka sadar, kepala penjara ini sadar. Lalu kemudian ia melihat kiri dan kanannya. Wah, dia harus mengambil tindakan karena dia takut, karena dia harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Dia harus bertanggungjawabkan orang-orang yang di penjara tersebut. Akhirnya dia ambil sikap, dia mau membunuh diri. Kepala penjara ini mau bunuh diri. Tetapi pada sebelum dia membunuh diri, ada Paulus di dalam ayatnya yang ke-28. Paulus itu menceritakan tentang hal apa yang telah terjadi itu, ya. Dia berkata bahwa sesungguhnya jangan engkau melakukan hal itu. Kami semua ada di sini. Paulus dan Silas sekalipun rantai pengikat pasungan itu sudah terbuka, semuanya sudah bebas, mereka sudah bebas, tidak ada lagi hambatan apa-apa. Kalau mereka seandainya lari itu sudah bebas, tapi mereka tidak lari. Mereka tetap ada di situ. Waktu kepala penjara mau membunuh diri, dia katakan jangan, sebab kami semua ada di sini. Ini baru dapat orang yang di penjara kok jujur sekali. Kenapa terjadi begitu? Karena mereka dipenjarakan bukan karena mereka membunuh. Karena mereka dipenjarakan bukan karena mereka ada sesuatu melakukan anarkis kepada sesama manusia, melawan seseorang atau melawan pemerintah atau melakukan sesuatu mencemooh orang lain. Tidak. Tetapi mereka melakukan pelayanan mereka, pada akhirnya mereka dipenjarakan. Tetapi pada saat mereka dipenjarakan, mereka tidak takut. Allah membela mereka. Mereka bebas. Rantai pengikat tangan mereka putus, bebas. Kaki yang dipasung dengan begitu kuat tadinya terbuka semuanya. Lalu kemudian kepala penjara itu maju untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ya. Lalu kemudian ia masuk ke dalam penjara, kedalaman tempat Paulus dan Silas yang ada. Dengan begitu gemetar ia berjalan menuju kepada Paulus dan Silas. Sampai di sana dia harus sujud menyembah. Dia katakan bahwa sesungguhnya apa yang kami harus buat? Apa yang kami harus buat? Hari ini saya katakan yang pertama, bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan. Penyakit, berita kiri kanan, COVID-19 menakut-nakutkan dan sebagainya, berita untuk memenekan perasaan kita. Tetapi jangan pernah takut dengan hal itu, sebab ada Tuhan yang akan memberkati kita.
Ada Tuhan yang akan menolong kita. Dia akan mengangkat seluruh kehidupan kita yang ada. Berikut saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, memiliki. Ya, darah yang dikasihi oleh Tuhan. Kepala penjara tadi akhirnya percaya, dia ikut Yesus, dan kita ikuti hal yang kedua, memiliki. Seseorang yang memiliki itu sangat luar biasa, ya. Memiliki apa yang dia miliki di dalam kehidupan itu, ya. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19 berkata demikian, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Memiliki Kristus di dalam kehidupan, itu maksudnya memiliki Yesus di dalam kehidupan, memiliki Yesus dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Maka pada akhirnya kita akan disebut sewarga dengan Allah, menjadi keluarganya Allah. Kalau menjadi keluarganya Allah, langit dan bumi itu di dalam hak Dia, sebab Dia penciptanya, dan segala isinya Dia penciptanya, dan segala sesuatunya Dia yang menciptakannya. Dia yang berhak semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, olehnya kalau kita memiliki Yesus Kristus, maka jadilah kita akan memiliki sewarga dengan Yesus itu sendiri. Kalau kita sewarga dengan Yesus itu sendiri, jadi menjadi anggota tubuh Kristus. Kalau menjadi anggota tubuh Kristus, aman nyaman bersama dengan Tuhan, sebab sesungguhnya segala perkara semuanya dari Tuhan. Lalu kemudian segala perkara juga kita dapat tanggung. Kenapa kita dapat menanggung segala perkara? Karena memang Kristus yang ada di dalam kita. Pujian kita, sukacita kita tidak pernah berhenti. Luar biasa akan menjadi bahagian kita. Yang ketiga, menjadi sesuatu. Menjadi sesuatu apa artinya? Mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Dia berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia memilih kita, ya, menjadikan kita sesuatu, pilihan menjadi serupa dengan anaknya, menjadi anggota hak sulung daripada Allah. Siapa yang tidak akan berbangga kalau dia menjadi anggota surgawi, kalau dia menjadi sesuatu milik Allah di dalam kehidupannya? Sebab segala sesuatu yang saya katakan tadi semua punya Tuhan. Baik waktu apa semua Tuhan mengaturnya. Dan kita percaya segala tekanan-tekanan yang ada, ketika kita tetap memuji-muji Tuhan, semuanya akan berlalu. Haleluya. Semua akan berlalu. Karena semua kita hadapi dengan satu kepercayaan bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus itu sendiri. Kalau kita menjadi anggota tubuh Kristus, apakah kira-kira akan menjadi kekhawatiran kita? Ya, kita bukan orang asing lagi. Kita adalah seorang sewarga dengan Tuhan Yesus, menjadi anggota keluarga Allah yang terus menerus menjadi orang yang sangat luar biasa. Sebab Tuhan sudah berjanji, semua orang yang percaya kepada Dia, Dia akan mengangkat kehidupan kita yang ada. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak, tetapi tangan Tuhan akan turun lalu kemudian mengangkat kehidupan kita. Pergumulan apa yang kita miliki? Tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat Allah Bapa di sorga. Ia pasti memberikan kemenangan bagi kita segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita.
Dapatkah kita memberi pujian kita di hadapan Tuhan? Dapatkah kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita? Mari kita lepaskan seluruh beban kita. Lepaskan melalui pujian dan penyembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Sebab waktu yang ada jangan dipakai dirampas oleh kuasa kegelapan. Tetapi waktu yang ada Tuhan beri bagi kita merupakan waktu yang begitu sangat besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, di dalam kehidupan kita luar biasa. Kupandang hari esok. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari lihat hari esokmu penuh dengan pemberkatan daripada Tuhan semata-mata. Kupandang hari esok, kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan, pandang masa depan, hari esok yang lebih baik, dan kita tidak pernah akan khawatir sebab Tuhan yang memberkati kita semuanya. Haleluya. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjadi kami yang mau berkenan. Katakan kembali, kupandang hari esok. Yesus menyelamatkan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Seperti peristiwa yang dialami oleh kepala penjara. Ya Tuhan, dia frustasi untuk membunuh dirinya karena dia harus bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya yang ada. Tetapi Paulus dan Silas berkata bahwa sesungguhnya kami ada di sini. Jemaat Tuhan tetap ada di dalam hadirat Allah. Mereka tetap berseru, Tuhan Yesus yang menolong, dan banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan lewat kehadiran umat-umat Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Kami percaya dan kami memiliki keluarga Allah, kami memiliki Yesus Kristus, dan kami menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah firman Tuhan termeterai di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saatnya tiba kami akan memberikan persembahan kami. Kami akan berkorban Tuhan untuk pembangunan, dan juga kami akan kembalikan milik-Mu Bapa. Sebab Tuhan yang punya segala sesuatunya. Dan kami percaya ketika kami melakukan ini dengan penuh sukacita,
Kami percaya tingkat-tingkat langit sorga itu terbuka berkatnya, dicurahkan terus menjadi bahagian kami. Kami tidak pernah akan kekurangan, tetapi luar biasa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur karena sudah terima firman Allah, dan kami siap untuk memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, lambaikan tanganmu engkau yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima bersama. Kita akan memberi ucapan syukur kita lewat persembahan. Kita akan lakukan pujian sambil dijalankan persembahan. Tuhan menetapkan langkah kita. Kita akan menutup dengan lagu yang berkata, Engkaulah Tuhan. Diberkati oleh Tuhan lewat persekutuan kami, ya Tuhan, bersama-sama semua jemaat-jemaat Tuhan di rumah-rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat kebenaran firman Allah, berkat pujian, berkat penyembahan, ya Tuhan, itu menjadi milik bahagian kami, menjadi korban kami yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga jemaat Tuhan semuanya. Tiap apa saja yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Paulus dan Silas dibebaskan dengan pujian mereka. Kami percaya juga jemaat Tuhan semua dibebaskan oleh Tuhan dari setiap pergumulan apa saja yang mereka jalani hadapi Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Allah berdaulat di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan. Terpujilah namamu, siapa saja ya Tuhan yang memiliki beban,
Ya Tuhan, masyarakat desa Ronta ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah kiranya memberkati desa Ronta, Engkau memberkati seluruh pemerintah yang ada Bapa di sorga, dan semua kaur-kaur BPD dan semua anggota Linmas Keamanan, Babin Kantikmas, Koramil Tuhan, Engkau memberkati para perawat-perawat yang ada Tuhan di desa ini Tuhan, memberkati dan semua hamba-hamba Allah yang melayani, baik itu majelis-majelis jemaat Tuhan. Engkaulah kiranya terus akan memberkati desa Ronta, Ronta yang memuliakan Allah, Ronta yang diberkati oleh Allah, Ronta yang terus akan melihat mujizat Allah, pembelaan Allah dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Engkau gembala kami yang baik di rumah masing-masing, baik itu di tempat mereka bekerja, jemaat Tuhan yang ada terpelihara aman nyaman bersama dengan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, sempurnakan persembahan kami yang mengembalikan milik Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Engkau segala sumber segala-galanya. Hamba berdoa, bukakan tingkap-tingkap langit sorga sesuai dengan janji Tuhan. Mengalir berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap perbendaharaan jemaat Tuhan. Persembahan umat-umat-Mu Tuhan menjadi persembahan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan. Karena jemaat Tuhan semua sudah memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, terus pelayanan, terus pengiringan jemaat Tuhan, terus rumah-rumah tangga jemaat Tuhan lebih sejahtera lagi dalam setiap perjalanan kehidupan jemaat Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya sungguh damai dan sejahtera dari Allah Bapa, pemberkatan dan perjanjian Allah itu terus menjadi bahagian kami, bahwa di mana kami boleh berada, di sana ada kasih Kristus yang hadir bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, tadakan tanganmu di hadapan hadirat Tuhan dan menerima berkat daripada Allah. Olehnya jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dari Allah Roh Kudus melimpah-limpah mengalir siang malam menjadi bahagian kita. Sebab Tuhan terus memelihara kita dan memberkati kita. Roti anggur kita diberkati oleh Tuhan. Penyakit dilalukan daripada kita. Kita aman terpelihara di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kekal selama-lamanya penyertaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami akhiri ibadah kami hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua ini berkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.